Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang menfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi. Dalam mencapai tujuannya, tentu suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem. Agar sistem ini berjalan, tentu dalam pengelolanya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi, dan aspek-aspek lainnya. Hal ini akan menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital. Karena itu, peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut, tentu manusia harus mempunyai nilai kompetensi, karakteristik kompetensi. Ada 5 karakteristik kompetensi. Yang pertama, motif. Apa yang secara konsisten dipikirkan atau keinginan-keinginan yang menyebabkan melakukan tindakan. Kedua, sifat ciri bawaan. Ciri fisik dan reaksi-reaksi yang bersifat konsisten terhadap situasi atau informasi. Kemudian konsep diri, sikap nilai dari orang-orang. Kemudian pengetahuan, yaitu suatu informasi yang dimiliki seseorang pada bidang yang spesifik. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Kemudian keterampilan atau skill, kemampuan untuk mampu melaksanakan tugas-tugas fisik dan mental tertentu. Walaupun demikian, agar peran sumber daya manusia tersebut dapat sinkron dengan visi, misi, tujuan, dan harapan organisasi, maka manusia sebagai salah satu sumber daya harus dapat melakukan penyesuaian terhadap perkembangan organisasi yang semakin kompetitif. Ada 4 strategi utama untuk melakukan perubahan. Yang pertama, pengendalian diri secara lebih baik dengan disertai kearifan. Yang kedua, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi sambil mengubah paradigma berpikir dan bertindak. Yang ketiga, komunikasi yang efektif untuk membangun kepercayaan dan mengembangkan networking. Yang keempat, penyelarasan atau menyeimbangkan antara kematangan IQ, EQ, dan XQ. Dengan strategi tersebut, sekurang-kurangnya sumber daya manusia dalam organisasi akan melakukan upaya untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan global yang cenderung bersifat tanpa batas. Peran sumber daya manusia dalam perumusan strategi. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia dapat memainkan peran sebagai pengamatan lingkungan. Yang kedua, sumber daya manusia adalah suatu posisi yang unik untuk memasok inteligensi bersaing yang mungkin bermanfaat dalam proses perencanaan strategi. Yang ketiga, sumber daya manusia juga berpartisipasi dalam proses formulasi strategi dengan mensuplai informasi tentang kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Yang keempat, kekuatan dan kelemahan sumber daya manusia memiliki satu efek pada kelangsungan hidup dari pilihan strategi perusahaan. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Peranan karyawan bagi sebuah perusahaan berupa keterlibatan mereka dalam sebuah perencanaan, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dalam manajemen sumber daya manusia, yang ingin ditelaah adalah karyawan. Mereka yang menjual jasa, pikiran, tenaga, dan waktu kepada orang lain atau perusahaan. Perencanaan melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja. Dalam proses persiapan, dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, organisasi atau perusahaan. Sedangkan seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada.
Kemudian pelatihan, pengembangan, dan penilaian prestasi. Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing, serta meningkatkan kinerja yang ada. Kemudian memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai. Kompensasi adalah imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang tepat sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal. Selanjutnya promosi, pemindahan, dan pemisahan. Promosi adalah sebuah jenis transfer yang meliputi penugasan kembali seseorang pegawai pada sebuah posisi yang kemungkinan besar diberikan pembayaran yang lebih. Pemisahan disebut juga pemberhentian, bahkan sering disebut downsizing, adalah pemindahan sementara atau tidak definitif seorang pegawai dari daftar gaji. Terminasi adalah tindakan manajemen berupa pemisahan pegawai dari organisasi karena melanggar aturan organisasi atau karena tidak menunjukkan kinerja yang cukup. Pemberhentian sukarela adalah pemisahan pegawai dari organisasi atas inisiatif organisasi atau kemauan pegawai sendiri. Pengunduran diri adalah pemisahan pegawai yang telah menyelesaikan masa kerja maksimalnya dari organisasi atau umumnya dikenal dengan istilah pensiun. Pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Sumber daya manusia mempunyai dampak yang lebih besar terhadap efektivitas organisasi dibandingkan dengan sumber daya yang lain. Sumber daya manusia dikelola akan menentukan kesuksesan organisasi di masa mendatang. Pengelolaan sumber daya manusia sendiri akan menjadi bagian yang sangat penting dari tugas manajemen organisasi. Sebaliknya, jika sumber daya manusia tidak dikelola dengan baik, maka efektivitas tidak akan tercapai. Pentingnya manajemen sumber daya manusia ini dapat disoroti dari berbagai perspektif. Melangkah lebih jauh dengan mengemukakan 6 perspektif atau pendekatan dalam menjelaskan relevansi dan pentingnya manajemen sumber daya manusia. Keenam perspektif itu adalah politik, ekonomi, hukum, sosial kultural, administratif, dan teknologi. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam organisasi. Berikut adalah aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia secara umum mencakup: yang pertama, rancangan organisasi; yang kedua, staffing; yang ketiga, sistem reward, tunjangan-tunjangan dan pematuhan compliance; kemudian keempat, manajemen performasi; yang kelima, pengembangan kerja dan organisasi; yang keenam, komunikasi dan hubungan masyarakat. Jadi lingkup manajemen sumber daya manusia mencakup kegiatan-kegiatan seperti yang terurai pada aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia secara umum, serta keterlibatan pekerja dalam kegiatan-kegiatan seperti itu dirasakan sangat penting.